dokter menyarankan saya untuk memenuhi aktivitas makan siang. Baik, boleh saya lihat berkasnya, Bu? Oke, baik. Sebelumnya, saya sebagai ahli gizi di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu. Nah, saya Hukmaria Siboro. Nah, di sini saya sebagai ahli gizi. Kenapa Ibu disarankan oleh dokter untuk datang berkonsultasi ke ahli gizi? Karena jika dilihat dari berkas yang Ibu bawa ini, di sini kita akan mencari solusi mengenai permasalahan kesehatan yang Ibu alami ya, Bu. Nah, dari berkas yang saya lihat ini, Ibu mengalami obesitas ya, Bu. Obesitas ini adalah mengalami kenaikan berat badan. Nah, di sini kita lihat tinggi badan Ibu adalah 155 cm dan berat badan Ibu adalah 65 kg. Nah, dilihat dari tinggi badan dan berat badan Ibu ini, Ibu mengalami obesitas dengan indeks massa tubuh adalah 27,8 ya, Bu. Ini masalah-masalah kesehatan seperti apa yang membuat Ibu datang untuk berkonsultasi ke ahli gizi? Jadi saya itu sering sesak napas dan sesak lagi. Oke, sesak napas dan sesak lagi, Bu. Kalau saya boleh tahu, apakah ada kendala yang lain, Bu? Tidak ada, hanya itu saja. Baik, selanjutnya saya ingin tanya, bagaimana pola makan Ibu dalam sehari? Saya makan itu normal ya, 3 kali sehari, pagi, siang, sama malam ya. Terus 2 sampai 3 kali ada selingannya lah, makan roti sama teh manis, yang manis-manis lah pokoknya, teh manis. Oke, baik, Bu. Makanan Ibu 3 kali sehari itu makanan utama ya, Bu. Lalu makanan Ibu apakah dimasak di rumah atau makanan siap saji, Bu? Saya sering makan siap saji sih gitu, dari luar ya. Oke, baik, Bu. Makanan siap saji yang dibeli dari luar itu contohnya seperti apa, Bu? Apakah ada karbohidrat? Nah, karbohidrat ini seperti nasi, mie, dan kentang, ubi, dan sebagainya. Kalau saya sih sering beli nasi padang, begitulah. Oke, baik, Bu. Kalau saya boleh tahu, porsi Ibu untuk sarapan pagi itu berapa centong nasi ya? Bisa sampai 3 sih, 3 atau lebih bahkan. Oke, 3 atau lebih ya, Bu. Begitu juga dengan siang dan malamnya. Iya, benar sekali. Oke. Kalau untuk mengonsumsi sayur dan buah, bagaimana, Bu? Kalau saya konsumsi buah dan sayur juga sih, 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Oke, baik, Bu. 2 sampai 3 kali per minggu ya, Bu. Kalau untuk makanan selingannya, Ibu mengonsumsi makanan seperti apa saja, Bu? Saya sering makan yang manis-manis lah, kue manis, roti manis, teh manis, jus buah, pokoknya yang manis-manis lah. Oke, baik, Bu. Seperti itu ya. Setelah makan malam, apakah untuk sebelum tidur, apakah Ibu ada mengonsumsi makanan? Ya, pada malam hari saya sering juga makan yang manis-manis gitu lah. Oke, kalau saya boleh tahu, menjelang malam itu Ibu mengonsumsi makanan seperti apa, Bu? Ya, saya makan roti-roti yang manis-manis lah, selalu itu. Oke, baik, Bu. Kalau boleh saya tanya, kalau boleh saya tahu, untuk porsi makanan selingannya seperti kue manis dan roti manis tadi berapa potong ya, Bu? Kalau dalam sekali makan atau lagi ngemil, saya bisa ngabisin sampai 3 potong. 3 potong ya, Bu. Baik, saya mau tanya lagi, kalau porsi untuk buah, Ibu mengonsumsi buah itu berapa biji ya, Bu, dalam seminggu? Dalam seminggu pas 2 sampai 3 kali. Itu juga buahnya kayak buah salak dan nggak banyak kayak buah pisang gitu. Dan porsinya nggak banyak sih, kayak cuma sekedar makan aja udah. Oke, baik, Bu. Baik, Bu. Kalau saya boleh tahu juga, bagaimana aktivitas fisik Ibu dalam sehari-hari? Dalam sehari-hari ya saya cuma beres-beres rumah, habis
ada melakukan olahraga dalam seminggu itu, Bu? Dalam seminggu saya biasanya cuma sekali olahraga, itu juga jalan santai kan ke lapangan, itu pun cuma 15 menit, gitu saja sih. Oke, baik Bu. Berarti Ibu jarang berolahraga ya, Bu ya? Benar sekali. Kalau boleh saya tahu, apakah ada riwayat penyakit dari keluarga Bu yang kena obesitas? Kalau orang tua saya badannya dia kok tidak obesitas sama sekali. Oke, baik Bu. Baik, dari semua data yang Ibu berikan tadi, yang sudah Ibu ceritakan kepada saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya jika dilihat juga dari berkas yang Ibu bawa, tekanan darah Ibu ada 120/80 dan kolesterol Ibu 189 mg per desiliter, dan pola makan Ibu itu makanan utama 3 kali dan selingan 2-3 kali, dan sayur buah itu 2-3 kali dalam seminggu ya Bu. Dan Ibu juga suka mengonsumsi makanan siap saji. Dan untuk aktivitas fisiknya, Ibu ini jarang sekali berolahraga ya Bu. Dalam 1 minggu bisa hanya sekali saja. Itu pun dengan olahraga sejalan santai ya Bu. Oke. Jadi untuk kesimpulan dari data yang saya peroleh, bahwasanya Ibu ini kurang terpapar untuk pengetahuan dan informasi mengenai pola makan yang benar dan bagaimana makanan yang bergizi dan seimbang itu ya Bu. Baik. Saya hanya sebagai ibu rumah tangga, jadi cuma ngurus anak aja sama ngurus rumah. Baik Bu, Ibu ini IRT ya Bu. Oke, kalau begitu Ibu harusnya lebih beraktivitas, lebih ada waktu untuk berolahraga ya Bu. Oke. Dan selanjutnya untuk penurunan berat badan Ibu ini, Ibu dapat mengurangi makanan siap saji Bu. Nah, karena obesitas itu dapat diakibatkan oleh makanan yang siap saji. Lebih bagus, lebih sehat kita untuk memasak di rumah saja ya Bu. Di sini ada isi piring Bu. Ini adalah contoh atau pedoman untuk pola makan sehat ya Bu. Di sini ada yang terdiri dari makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Nah, kalau dia untuk makanan pokok ini Bu, seperti nasi, kentang, ubi. Nah, untuk sayurannya bisa apa saja. Nah, untuk porsi makanan pokok dan sayuran ini harus sama Bu, harus seimbang. Begitu juga dengan lauk pauk dan buah-buahan. Misalnya Ibu makan nasi 2 centong. Nah, sayurnya juga 2 centong Bu. Seperti itu ya Bu. Oke, baik. Dari konsultasi hari ini, bagaimana komitmen yang akan Ibu lakukan dari hasil konsultasi atau diet obesitas yang saya berikan? Apakah Ibu akan berkomitmen untuk mengurangi makanan siap saji tersebut Bu? Iya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan diet obesitas ini kan. Dari mengurangi porsi makan, melakukan olahraga, makan sayur dan buah lebih banyak. Oke, baik Bu. Saya catat ya Bu komitmen Ibu supaya minggu depan Ibu berkonsultasi lagi ke saya. Nah, kita di situ akan mengetahui apakah ada perubahan yang terjadi dengan berat badan Ibu. Nah, jika memang betul Ibu berkomitmen dengan hal itu, otomatis akan memberikan perubahan ya Bu terhadap berat badan Ibu. Baik. Baik Bu, saya tunggu atau Ibu nanti bisa menanyakan kepada saya jika memang Ibu ada kebingungan mengenai diet obesitas ini ya Bu. Nanti saya memberikan nomor telepon atau nomor WA saya ya Bu. Baik Bu, sekian untuk konsultasi pertama ini. Semoga Ibu bisa menjalankan diet obesitasnya ya Bu. Terima kasih. Terima kasih.